Hai guys, kembali lagi video yang baru dan gua lihat sebelum videonya banyak orang komen dan banyak nonton juga lumayan dan banyak orang nanya susah bang ICT ajarin bang atau gimana bang cara buka gini semuanya. Gua udah baca semuanya, gua pengen kasih tahu ke kalian. ICT aja inner circle dia aja ngomong sendiri kalau kalian mau belajar pengen belajar ICT, kalian harus tahu basic dulu. Kalau kalian tidak tahu basic, tiba-tiba kalian masuk ke ICT, konsep ITC akan bingung dan pusing. Gue kasih tahu kalau kalian masuk ke ICT konsep, ada berapa banyak banget konsepnya di dalam. Itu kayak kalian masuk ke kuliah semester berapa selesai pun itu sama aja kalian masuk ke ICT konsep. Kalau kalian sekali masuk, pasti butuh setahun ngerti semuanya. Jadi, aku nggak cover semuanya langsung ke dalam ini. Aku akan mulai dari basic. Jadi, biar kalian nggak susah kayak aku dulu, biar ngerti lebih mudah. Jadi, sebelum itu, gua kasih tahu gua bukan orang Indonesia asli, guys. Gua juga masih belajar bahasa Indonesia. Jadi, kalau gua salah ngomong atau apapun, minta maaf ya, guys. Jadi, kita balik ke topik. Jadi, ICT aja bilang kalian harus tahu basicnya. Kalau udah tahu basic, pas dia cerita video apapun, kalian bisa ngerti. Kalau kalian tidak tahu basicnya, kalian tidak mungkin ngerti apa yang dia ngomong ke kita. Jadi, video ini akan kasih tahu tentang basic, apalah itu adalah market structure. Market structure adalah satu kunci untuk harga gerak. Jadi gua akan contoh ya. Pikir aja kita ada di posisi di mana kita lagi jalan pakai motor di malam, ada yang jalan. Tapi kalian bingung kalau gua lewat kiri atau kanan nyampe tujuan. Tapi kalian bingung kok lewat sini atau sini ya? Buy atau sell? Gua bingung ya. Kalau gua sell, kok kena sell ya kadang? Iya, kalian bingung kan gini. Jadi mikir aja, kalian di jalan dan kalian bingung apa? Kalau gua lewat kiri, gua sampai tujuan atau lewat kanan? Kalian apa yang lakukan? Kalian pasti buka GPS atau map. Itulah ada market structure. Sama di market juga, sama di trading juga. Ketika kalian ada posisi di dalam market, kalian nggak tahu gimana caranya, kalian harus buka GPS market structure. Kalau kalian sudah tahu market structure, kalian bisa tahu kalian di mana dan kalian lewat sini sampai enggak. Itulah gua akan kasih tahu video ini. Oke guys, jadi banyak orang sudah tahu tentang market structure. Gua maafin ya kalau sudah jago, tapi cuman gua pengen kasih tahu untuk pemula masih bingung tentang market structure atau masih salah mengatur market structure dan masih kurang paham. Itu untuk kalian biar ngerti apa yang market structure. Kalau kalian lewat sini bisa sampai tujuan? Enggak. Itulah gua akan kasih tahu video kali ini dan gua akan pisah video-video misalnya gua akan kasih tahu market structure bullish, bearish, trend reversal dan gua akan pisah video-video karena gua cover semuanya di dalam satu video, kalian kena pusing dan kalian nggak bisa apa-apain. Jadi gua akan pisah satu-satu biar kalian nanti abis video ini nonton semuanya, kalian ambil note dulu dan kalian masuk ke chart sendiri, kalian backtest semuanya. Emang itu bisa nggak? Atau apa kalian backtest aja sendiri di depan chart, hapus semuanya di chart, kalian backtest apa yang ngajarkan hari ini. Oke, ingat ya guys, jangan skip videonya. Kalau kalian skip, takut nggak salah paham dan semuanya. Jadi gua minta ke kalian abis video ini nonton semuanya dan kalian masuk ke chart, backtest semuanya. Kita langsung aja masuk ke market structure. Oke guys, let's go. Oke guys, jadi gua akan kasih tahu di sini gimana menganalisa market structure yang benar dan gua akan pisah satu bullish untuk bearish dan trend reversal. Gua akan pisah 3 video dan kalian harus wajib nonton 3-tiganya biar kalian mengerti market structure-nya. Jadi video ini gua akan kasih tahu bullish structure gimana kita bisa analisa. Jadi kalian perhatikan di sini. Inilah teori di mana ada orang bilang higher high, higher low, higher high, higher low. Inilah teori di buku-buku atau mana-mana kalian lihat, cuman kasih tahu ini guys, higher low, higher high. Jadi ada contoh higher high, higher low gini. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat di market, kelihatannya kayak gini.
berantakan banget dan kalian pusing kok di mana higher low-nya pasti pusing ya. Oke, sebelum gua jelasin gua harus kasih tahu sesuatu. Pas gua belajar ICT, gua tahu itu higher high, tapi menurut gua lebih enak gua panggilnya swing high swing low karena gua biasanya pakai 15 menit time frame untuk higher time frame pribadi gua karena gua orangnya day trader, bukan hold posisi sampai bulan-bulanan atau minggu-mingguan. Jadi gua cuman fokus untuk 15 time frame dan gua pakai higher high jadi menjadi swing high atau long term high. Higher low, swing low atau long term low. Jadi contohnya di sini kalau ada higher high, higher low, gua akan kasih swing high, swing low. Itulah gua akan pribadi gua follow. Oke guys, jadi ada satu lagi break market structure. Break market structure adalah di mana market pullback dan dia expansion lagi dan break yang swing high di ada sebelumnya. Katakan break market structure, break in market structure. Kalian bisa katakan ini break in market structure di mana swing high sebelumnya sudah break dan swing high akan pindah ke sini, swing low di sini sudah aktif dan kita pindah swing low-nya sini. Inilah ada basic gua follow pribadi. Gua nggak pakai higher low. Ini gua nggak sebut di sini. Gua cuman pakai swing high swing low, long term long. Ini sama aja. Kalian jangan bingung. Konsepnya sama, cuman namanya beda. Gara-gara gua sering lihat video ICT, gua kebiasaan pakai long term high atau swing high swing low. Gua nggak follow higher high higher low. Gua cuman kasih tahu ini aja. Jadi kalian jangan bingung ini beda, nggak beda, itu sama. Tapi gua 5 menit time frame gua biasanya follow swing high dan swing low. Oke guys, ini jelas ya guys. Oke, ini kalian lihat ini cuman ada di buku teorinya. Kalau kalian lihat di chart kelihatannya gini guys. Di mana swing high? Swing high adalah sini, swing low adalah sini. Ini yang swing low dan swing high. Oke, di sini pasti ada pertanyaannya. Di mana swing high? Gimana mengetahui swing high, swing low? Oke, gua akan jelas. Ketika kita kan sudah ada swing low, swing high. Jadi, ketika market pullback ke bawah dan dia expand lagi ke atas, di mana di sini sudah breaking market structure, itulah kita konfirmasi swing high di atas dan swing low di mana market pullback dan dia sampai sini dan dia expansion lagi di mana kita bisa panggil swing low. Jadi ingat ya guys, di mana market break previous swing high dan itu menjadi swing high yang baru, di mana market pullback ke bawah dan ini break ke atas, inilah swing low baru. Jadi kalian harus mengerti swing high, swing low. Tolong perhatikan lagi ya. Di mana market breaking previous swing high dan expansion ke atas. Expansion adalah ini, kalian perhatikan. Expansion adalah di mana market retrace ke bawah dan push ke atas, itu namanya expansion. Retracement adalah pullback ke bawah. Jadi kalian jangan bingung ya. Jadi ini di sini perhatikan ya, swing high pullback ke bawah dan expansion ke atas. Jadi swing high sudah break sini dan inilah menjadi swing high yang baru. Dan swing low adalah di mana pasti swing low adalah sebelumnya di sini. Di mana dia pullback sudah break ke atas. Jadi kita nggak harus perhatikan sini. Swing low akan pindah ke sini. Jadi dealing range kita ada di sini sampai sini. Oke guys, jangan kalian perhatikan ini di dalam aja. Oke, inilah yang gimana mengatur swing high dan swing low. Oke guys, semoga semuanya udah jelas. Dan gua akan kasih tahu satu lagi. Oke guys, di sini kalian perhatikan ya. Apapun terjadi dalam ini, kalian harus fokus buy. Karena kenapa kita masih bullish structure, kita belum jadi bearish. Dan gua kasih contoh di sini untuk bullish doang. Jadi apapun terjadi dalam ini, kalian harus fokus buy. Buy kenapa? Ini semua di dalam ini semua internal structure di dalam swing high dan swing low. Ini dealing range kalian. Ini dealing range atas, ini dealing range bawah.
Jadi inilah dealing range kalian. Di apapun terjadi dalam ini, kalian harus fokus buy. Kalau kalian fokus buy, bisa sampai targetnya. Kalau kalian buka posisi di sini, pakai strategi terserah kalian. Kalau beli di sini, sampai sini bisa. Kenapa kita masih bullish? Kalau kalian sell di sini dan kalian tunggu sampai sini, nggak mungkin dia sampai karena kita masih bullish. Dia akan penaikan. Inilah market yang benar. Jangan kalian sembarangan lihat break di sini dan kalian buka posisi sell masih nunggu sampai ke bawah. Nggak mungkin dia naik. Dia kalau bullish dia akan kejar ke atas. Jadi di sini ini kalian dealing range atas sampai bawah. Ini kalian harus lihat buy doang. Buy aja, jangan sell. Oke guys, bisa sell di mana? Di atas ini. Tapi gua akan bikin advanced structure video berikutnya. Kalian bisa sell juga, buy juga. Oke guys, sekarang jangan pusing tentang itu. Cuman gua kasih tahu kalian harus tahu di mana buy dan sell. Kalian jangan salah masuk ke chart dan lihat sembarangan 5 menit atau 1 menit atau 3 menit break ke sini gua sell, ya boleh tapi jangan kelamaan. Dan emang gua nggak mau ajarin di sini gimana posisi short di sini, tapi gua mau ajarin yang main structure, yang structure utama. Jadi kalian apapun terjadi kalian harus fokus buy. Kalau buy di sini bisa target di atas sini. Oke, ketika market sudah break ini, apakah terjadi di sini dealing range kalian? Apa yang terjadi? Dealing range kalian jadi menjadi breaking market structure kayak gini. Jadi swing high kalian akan pindah ke atas sini. Swing low kalian di mana harus ada? Di mana dia retrace dan pullback dan expansion lagi. Inilah swing lah pindah ke sini. Jadi sekarang apa yang perhatikan kalian? Dealing range akan pindah ke sini dan dealing range yang ada di atas akan di sini. Dealing range akan ada di sini. Jadi kalian harus perhatikan. Sekarang harus kalian perhatikan buy juga karena breaking market structure ke atas, ketika market pullback ke bawah, kalian harus fokus buy. Ini pullback ke bawah, misalnya dari sini pullback ke bawah dan kalian dari sini fokus buy. Kalau fokus buy dia akan naik ke atas dan dia sampai bisa sampai target. Dia break lagi ke atas. Kalian ingat, inilah adalah dealing range kalian. Swing high dan swing low. Bukan yang lain. Jangan sembarangan ambil swing low dari sini atau sini. Ketika market break market structure adalah baru swing high dan swing low. Kalian harus mark dealing range juga. Dealing range kalian adalah dari swing low, high to swing low. Dan apapun terjadi di si bullish market, kalian harus lihat buy. Kalau beli di sini, ini swing high sudah break, ini pindah ke sini dan dealing range akan pindah ke sini. Swing low akan ke sini, swing low dari sini. Ini. Jadi kalian lagi harus lihat buy. Inilah bullish market structure. Semoga kalian ngerti bullish market structure. Apa expansion? Expansion, gua sekali lagi ya, expansion adalah momen dari mana retrace pullback ke bawah dan dia push ke atas, itu namanya expansion. Retracement adalah pullback. Biasanya kalian harus udah tahu lah retracement itu apa, pullback. Jadi di mana kita tahu swing high swing low, pas dia pullback ke bawah dan dia expand lagi, di manalah kita bisa tahu itu menjadi swing low. Dan swing high gimana? Ketika market break market structure dari yang swing high sebelumnya, barulah swing high baru yang kita menemukan di sini. Jadi dealing range kalian harus ingat juga, apapun terjadi dalam ini kalian harus fokus buy, bukan sell. Dia break lagi. Inilah bullish structure guys. Gua akan kasih contoh di chart juga biar kalian paham. Oke, sebelum kalian masuk ke chart, gua akan kasih tahu satu contoh gimana kita bisa tahu beneran breaking market structure atau enggak. Di mana swing high kalian dari sini pindah ke sini itu emang benar atau enggak. Harus kalian perhatikan di sini. Kalian harus tahu kalau breaking market structure harus tutup dengan body-nya. Body harus tutup. Kalau ada wick-nya di atas, itu namanya liquidity sweep, bukan breaking market structure. Itu penurun, untuk kasih indikasi untuk penurunan, bukan penaikan. Jadi kalian perhatikan ini yang swing high kalian sebelumnya sudah break dengan body close.
Kalau ada fix, sekali lagi ya, kalau ada fix itu bukan yang beneran breaking market structure. Itu ya gua kasih tahu di sini. Oke guys, sekarang kita bisa masuk ke chart. Semoga kalian mengerti sampai sini gimana cara tahu swing high, swing low, dan pullback, retracement, dan breaking market structure di mana, dan bullish structure gimana kalian tahu, dan kalian harus fokus buy atau sell. Gua sudah kasih tahu semuanya. Kita masuk ke chart sekarang dan kita lihat. Sekarang kalian perhatikan di sini kita sudah ada swing high dan swing low. Sekarang kita lihat itu sekarang bullish structure ya guys. Kalian ingat ini adalah sekarang bullish structure ya guys. Ini lagi uptrend. Jadi kita harus fokus buy doang. Oke, kita lagi fokus buy di mana, kita harus tahu swing high di mana, swing low juga di mana. Jadi swing high gua di sini, swing low juga gua di sini. Jadi ketika market naik ke atas dan dia penurunan, gua harus lihat buy doang di sini. Gua nggak boleh sell. Gua boleh sell di atas sini, tapi ketika sudah menentu ke bawah, gua harus lihat buy karena gua masih bullish dan dealing range gua dari sini. Dealing range gua adalah dari sini, dealing range dan di bawah. Jadi di dalam dealing range gua ini gua harus fokus buy bukan sell. Kalau ketika market turun ke bawah, pullback retracement ke bawah, kalau gua fokus buy dan gua beli di sini dan targetnya di atas swing high. Sekarang apa yang terjadi? Swing high sudah break. Jadi apa yang kita gunakan, kita mark breaking market structure, dan breaking market structure adalah harus tutup dengan body bukan wick. Kalian perhati di sini. Sudah body close. Jadi inilah adanya breaking market structure yang benar. Jadi apa yang terjadi sekarang? Swing high dari sini sudah pindah ke sini. Dan swing low yang di sini sudah pindah ke sini di mana market pullback. Sekarang dealing range kita akan pindah ke sini dan dealing range yang atas di sini. Sekarang perhatikan, sekarang lagi ya. Sekarang apa yang kita gunakan? Kita harus lihat ketika market pullback ke bawah, kita harus fokus buy, jangan sell. Kalau misalnya kalau sell, kalian pikir aja di sini kalian sell, kalian tujuannya ke sini. Mana dia bisa sampai? Bisa sampai, tapi pasti dia bakal naik lagi. Karena kenapa? Kita masih bullish. Jadi apapun terjadi ke bawah, kamu harus fokus buy. Kalau kamu buy di sini, kamu target di atas sini. Sekarang sudah nyampe, sudah break ke atas. Ini menjadi breaking market structure. Jadi swing high adalah sebelumnya pindah ke sini. Dan swing low adalah di mana market pullback terakhir di sini. Jadi dealing range kita akan pindah ke sini lagi. Dealing range baru akan ada di sini. Dealing range. Oke, sekarang apa kita harus fokuskan? Sekarang kalian lihat swing high baru kita di sini, swing low baru kita di sini. Oke guys, jadi sekarang kalau perhatikan, kalian harus fokus dengan buy bukan sell. Ketika market pullback ke bawah, kalian fokus buy, jangan sell ya guys. Kalau kalian sell, kalian jadi korban kena sell. Kalian sell, misalnya sell di sini dan kalian target bawah, nggak mungkin dia sampai karena dia masih bullish dan kalian fokus buy. Di sini kalian lihat swing high sudah berubah ke atas sini. Dan dealing range akan pindah ke sini. Di sini adalah breaking market structure. Sudah break the structure. Dan swing low di mana terakhir pullback ke bawah pindah ke sini. Swing high, dealing range adalah di sini. Oke, inilah kalian harus tahu gimana mengatur bullish market structure. Jangan salah paham. Dan kalau ada pertanyaan boleh tulis di komentar biar gua bikin video berikutnya lebih jelas. Dan semoga kalian tahu di mana breaking market structure, swing high, swing low, dan gimana mengatur market structure bullish ya guys. Ingat ya guys. Oke, terima kasih untuk menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih lagi kalau kalian belum like atau subscribe, boleh subscribe dan like, give a thumbs up for this video, and thank you guys.